Gila, cukup banget lo Fit. Wah. Ya. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Hari ini kita akan bikin satu makanan yang enak banget dimakan sambil ngopi. Kita mau bikin gemblong. Ini kue yang bener-bener wah, ketan kelapa yang lembut kenyal dibalut dengan gula Jawa. Parah, ini kalau dimakan sama kopi hitam tuh best banget. Menurut gua sampai hari ini, seenaknya kue di cafe, tetap gua adalah tim orang yang kalau makan minum kopi hitam tuh paling enak pakai jajanan pasar. Yuk langsung aja kita mulai. So ya bikin gemblong itu sebenarnya simple banget sih guys. Itu adalah kelapa parut yang digoreng bareng sama ketan. Jadi kita akan bikin dough yang dimana kita akan bikin semacam kayak perkedel bentuknya. Jadi teksturnya si gemblong ini emang kayak mochi tuh nggak? Karena kan mostly bahannya itu adalah tepung ketan. Terus di sini kita juga akan menggunakan gula Jawa yang nanti akan gue campur dengan gula putih juga. Kalau pakai gula Jawa semua kayak too much ya bun, dan juga pastinya lebih pekat orangnya kalau kebanyakan gula Jawa. Jadi gue tambahkan sedikit gula putih. Oke, ini bikinnya simpel sekali. Masalah rasio bahan baku terserah kalian. Tapi untuk gue pribadi si tepung ketan dan juga si unti kelapanya ini gue pakai 1:1. Ada juga yang mungkin pakai 200 gram tepung ketan, kelapanya 150. Kayaknya nih ya, menurut gue tergantung budget masing-masing. Tapi kalau gue hari ini bikinnya 1:1. Dan di sini gue menggunakan santan instan guys, santan instan. Jadi di sini kita menggunakan santan instan dicampur dengan air minum biasa. Pokoknya kalau kalian pakai santan cair yang kalian beli di pasar itu boleh banget, gak usah campur air lagi. Itu akan gue panaskan bersama dengan daun pandan ya. Jadi emang kalau kita mau nyampur adonan kayak bikin klepon, bikin bugis mandi kan, nyampur gitu, si bahan basahnya itu harus dihangatkan dulu. Pertama lebih gampang nyampur dan kalis, dan pastinya gue pengen infuse pandan ini ke si cairannya. Bunyi gitu, nggak apa-apa. So pertama di sini kita akan campurkan santan, gue pakai instan, dan juga air ya. Pokoknya kalau pakai yang cair kalian nggak perlu tambahkan air lagi. Terus kalau udah kita akan kasih daun pandan, kita hangatkan sampai dia mulai mendidih, langsung dimatiin. Jadi kita akan panaskan dulu. Oke, ini kita hangatkan aja sampai panas, mulai mendidih kita matiin. Oke guys, udah mulai mendidih tuh ya. Asal dia panas aja, terinfuse, kita akan matikan, kita angkat daun pandannya kita pakai. Di sini ya ada unti kelapa ya, tuh cantik sekali, fresh. Campurkan dengan tepung ketan dan juga garam. Jadi emang dalamnya itu agak asin-asin gurih, luarnya itu manis. Campurin dulu sampai rata ya. Jadi si unti kelapa dan juga si ketannya nyampur dulu, baru kita tuangkan si santan tadi sudah kita panaskan. Oke guys, sudah nyampur ya, kita tuangkan santan tadi perlahan sambil nyampur. Ini juga harus diperhatikan konsistensinya. Tuang dikit-dikit dulu, aduk. Nah, kalau dalam tahap seperti ini menurut gue lebih gampang pakai sarung tangan sih, pakai tangan gini. Satukan ya, ini masih ada sedikit, habisin aja. Jadi kalian tuh harus cek juga konsistensinya. Ingat, gemblong itu nggak boleh kebasahan ya, yang penting kayak jadi adonan aja gitu. Ini kita akan ulenin sampai dia tuh nyatu. Nah, jadilah seperti ini. Pokoknya tuh adonannya tuh harus cantik seperti ini. Lembek ya, dia nggak keras ya, tapi dia tuh nggak lengket guys, tuh nggak lengket, kayak tapi moist gitu. Ini kita akan portioning. Kalau udah, ini kita akan portioning. Jadi kemarin gue sudah sempat bikin kan dengan resep ini, kalau kita bikin 57 gram dapat 9 piece gitu. Kalau sudah ditimbang, kita bulatkan, dilonjongin kayak lemper atau nggak minion kali ngomongnya. Terus jangan tebal ya guys, dipipikan. Dia bakal ngembang juga, dan gua nggak mau dia meletus. Jadi kita memberikan space yang minim untuk dia ada udara yang masuk. Kita bikin dia tuh pipi seperti ini. Itu kayak gini, kayak gemblong lah. Dan langsung aja guys kita goreng di api sedang. Jadi gorengnya itu memang nggak api kecil-kecil amat, karena kita mau dia cepet ngeset
Makanya gue pipihkan biar cepet matang. Oke guys, ya kita goreng. Ini kira-kira kita goreng 3-4 menitan sih. Patokan gue tuh sampai dia ngulit dan juga warnanya agak kuning muda. Patokannya pokoknya sampai dia itu kayak gini tuh. Jadi apinya tuh api sedang ke kecil ya, bukan api sedang ke besar. Kalau warnanya sudah seperti ini kita angkat dan juga sudah tuh membentuk kulit. Hati-hati panas. Oke, tiriskan agak miring lah biar minyaknya turun. Oke, gelombangnya sudah jadi, kita akan bikin coatingan gula jawanya. Ini simpel banget, basically kita akan bikin sirup gula jawa, kita masak sampai mulai mengental, baru kita masukin si gemblongnya. Kita aduk, dan juga tipsnya di sini, pokoknya kalau sampai si gemblong itu sudah tercoating dengan si gula jawanya, matikan apinya, aduk terus sampai gulanya mulai mengering. Jadi kalau dimasak sampai akhir, apinya nyala terus, si gemblongnya malah gosong, tapi gulanya tuh nggak ngesat gitu loh. Jadi emang agak tricky partnya tuh di si bagian gulanya. Jadi basically kita ada gula jawa yang sudah diiris. Kita masak, kasih gula pasir. Dan gue akan kasih daun pandan. Nanti daun pandannya kalau sudah kita pakai, kita angkat. Sebelum kita masukin gemblong, kalau sudah mengental, kita angkat. Kita pengen infuse wanginya doang ke si gulanya. Jangan lupa kasih air juga. Dan garam untuk ngebalancing dia punya rasa manis. Tapi dia emang nggak sebanyak kita pakai buat si gemblongnya ya. Ini untuk ngebalancing aja, untuk mengeluarkan rasa asli daripada produknya. Ini kita masak dulu sampai dia itu mulai mengental, baru kita masukin si gemblongnya. Oke guys, ini kalian boleh pakai kuali yang lebih gede. Ini paling gede pakai ini, udah nggak apa-apa ya. Ini kita akan masak sampai dia mendidih dulu, sampai mengental, baru kita masukin si gemblongnya. Wah, nah gitulah. Oke guys, ini kan masih encer banget tuh ya. Kita masak sampai dia tuh mendidih. Otomatis airnya mulai menguap dan jadi tuh kayak agak kental gitu loh. Jadi jangan masukin sekarang ya. Kayak ngasih dia mulai kental kan. Oke guys tuh ya, bubble-nya mulai pelan, artinya mulai mengental tapi masih cair ya. Ini sekarang posisinya gue akan angkat dia punya gula si pandannya. Kita masukin gemblongnya, masak di api kecil. Ini kalau udah kita masukin gemblong. Nah ini udah mulai kental kan. Ini kita masak sambil diaduk sampai tercoating. Oke ya. Nah ini tahap ini kalian harus sabar dan diperhatikan konsistensi gemblong si kuah gulanya ini. Nah nih guys, kan mulai mengental dan juga pas kita aduk gini, si gemblongnya tuh mulai makin tebel coatingannya. Jadi emang harus pelan-pelan bersabar. Gemblong tuh gampang, yang bikin PR tuh bagian ngaduk gulanya doang sebenarnya. Lihat gak sih guys, ini tuh sudah menciut airnya, gulanya juga sudah habis ya, apa namanya, dia punya air, tuh kayak ngangkat. Ini kalau sudah mulai bisa tercoating dengan si gemblongnya seperti ini bentar lagi api kita matiin. Tuh ya, sudah mulai kering. Sudah kental juga gulanya, tuh ya kayak gini. Di tahap ini kita matiin si apinya dan kita aduk, jangan berhenti. Karena kita mau gulanya itu selama dia proses pendinginan dia akan nempel ke gemblongnya. Lihat guys tuh, dia kayak mulai mengering gitu loh. As we mix tuh kayak gulanya mulai terkristalisasi. Nah. Kalau udah jadi kayak gini, kita akan pindahkan ke atas baking paper, dipisah-pisahin biar nggak nempel. Ya, ini kita, udah sisihkan jadi gemblong kan. Ini kalau misalkan ada yang bolong-bolong, kalian tambah dengan gula aja nggak apa-apa. Guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Gue udah pernah bikin, nih enak banget. Kenyal, lembut, terus gula jawa itu wangi banget asli, kayak gurih-gurih manis. Enak banget. Ini attempt kedua gue bikin gemblong. Kalau gue bisa bilang pressure point-nya tuh kayak pas lagi bikin gula. Jadi kalau gula udah mulai mengental, langsung matiin api, aduk, sampai gulanya mulai mengering. Jadi kayak as gulanya mengering dan mengeras, dia akan membaluri gemblongnya. Paham gak sih? Kalau kalian masak terus, gulanya nggak bakalan nge-coating, yang ada gula makin kering jadi gosong. Itu yang gue pelajari dari orang-orang di luar sana pas bikin. Kayak
pokoknya pas udah mengental, matiin apinya. Wah. Ini makan pakai kopi ya, enak banget. So itu dia gemblong yang enak banget dimakan pakai kopi hitam asli. Ini best banget sih ya. Dan kalian juga boleh komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, jajanan tradisional kayak gini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.